Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi belajar bersama Bu Suci. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa dahulu ya, agar belajar hari ini berjalan dengan lancar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Nah gambar tersebut merupakan para atlet yang berlatih setiap hari untuk mempersiapkan sebuah olimpiade atau kompetisi. Nah anak-anak, mereka ini setiap harinya rajin berolahraga. Nah untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat berolahraga. Nah anak-anak, di pertemuan pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam kelainan pada tulang. Nah hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot manusia. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit pada otot manusia itu ada. Yang pertama ada hipertrofi, kemudian yang kedua ada kelainan atrofi, yang ketiga ada kelainan stiff atau kaku leher, yang keempat ada kelainan tetanus. Nah, dari keempat kelainan ini, ayo kita bahas satu persatu ya anak-anak. Anak-anak, kelainan hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ya. Nah, itu ada gambar tangan. Nah, tangan yang di sebelah kanan itu adalah sel otot manusia yang normal anak-anak. Sedangkan pada sebelah kiri itu menunjukkan sel ototnya yang membesar karena kegiatan yang dilakukan terus-menerus secara berlebihan. Kelainan atrofi. Nah, atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Anak-anak bisa lihat ya bahwa ukuran ototnya itu mengecil, jadi ukurannya tidak normal. Kelainan stiff atau kaku leher. Kelainan stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, anak-anak bisa amati gambar berikut ini ya. Kemudian yang terakhir ada kelainan tetanus. Nah, kelainan tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Coba anak-anak perhatikan gambarnya ya. Nah, anak-anak, jadi jika anak-anak terluka karena paku, terinjak paku atau tergores paku, nah lukanya itu harus dirawat betul-betul ya. Jika tidak bisa mengakibatkan kelainan tetanus. Nah anak-anak, coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, pernahkah anak-anak mengalami ketika bangun tidur tiba-tiba lehernya merasa kaku atau lehernya juga tidak bisa untuk menengok ke kanan ataupun ke kiri? Nah, itu dinamakan adalah leher kaku. Nah,
leher kaku ini istilah bahasa Jawanya itu adalah tengengan. Nah, leher kaku ini juga disebut dengan penyakit salah bantal. Anak-anak, perhatikan betul-betul penjelasan berikut ini ya. Anak-anak, menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Lalu bagaimana ya cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu tidur jangan di atas kasur yang keras. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang arti komik atau pengertian komik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri komik. Nah, tapi apakah anak-anak sudah tahu apa ya itu ciri-ciri komik? Ayo, ciri-ciri komik sebagai berikut anak-anak. Nah, anak-anak, ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kedua, proporsional. Nah, proporsional ini dimaksud keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlihat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4, biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, sifat kepahlawanan di sini umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak di sini dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Selanjutnya, terakhir, ciri yang keenam, menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Nah, humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di dalam masyarakat. Demikian belajar hari ini. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.